Selamat pagi Caca. Baik. Nah, sebelum eh, ini bisa dilihat ya tampilannya. Bisa, Pak. Oke. Sebelum nanti masuk ke SAP, saya mau review sedikit tentang SAP ya, tentang SAP apa yang harus dipahami tentang SAP. Sehingga begini, SAP itu kan harus dipahami sebagai alat bantu itu aja. Kalian pasti tahu ya. Nah, untuk bisa SAP itu paling tidak kita harus memahami dasar-dasar analisis struktur, karena kalau kita paham analisis struktur nanti kita bisa tahu eh, pemodelan kita atau analisis kita benar atau tidak gitu. Seperti yang dulu pernah saya contohkan gitu, kita tinggal masuk-masukkan gitu dengan beban merata seper 8 kL kuadrat, tapi nilainya kok kita cross check tidak benar gitu. Ternyata kita lupa kita memasukkan self weight multiplier, jadi pengali berat sendirinya dimasukkan. Nah, seperti itu misalkan. Nah, itu yang harus kita paham. Beberapa review sedikit tentang SAP. Nah, ini tentang sumbu ya. Jadi sistem sumbunya Z itu adalah ke atas, kemudian X ke arah seperti ini, dan Y ke arah sana gitu dengan asumsi tangan seperti ini. Dalam proses penggambaran di SAP nanti, pemodelan, kita akan berada di bidang XZ ya. X dan Z, bukan XY, tapi XZ. Kalau XY itu kita nanti akan melihat struktur itu dari atas gitu. Sedangkan Y itu adalah kalau kita nanti memodelkan dalam 3 dimensi gitu. Nah, kebetulan hari ini nanti kita akan memodelkan struktur kita, gedung kita dalam pemodelan 3 dimensi, tidak 2 dimensi. Kenapa kok harus 3 dimensi, 2 dimensi, itu nanti kita akan bisa lihat gitu. Itu sumbu X dan Z ya. Nah, kemudian ini ada koordinat global dan koordinat lokal. Koordinat global itu yang tadi saya sampaikan, ada X, Z, dan Y. Nanti sambil kita berjalan, nanti kita akan review juga gitu, saya ulangi lagi. Sekali lagi kita nanti akan menggambar dalam bidang X dan Z ya. Jadi selalu aktifkan penggambaran kita dalam bidang X dan Z. Bidang Y ini adalah nanti ketika kita ke 3 dimensi, misalkan portal kita itu ada trave itu. Travenya itu mengulang ke arah sumbu Y. Kemudian ada sumbu atau sistem koordinat lokal. Lokal itu di elemennya. Sumbu 1 itu adalah sumbu longitudinal, sumbu memanjang elemen ini, sumbu 1. Sumbu 2 sumbu kuat, sumbu 3 sumbu lemah gitu. Nanti kita akan sangat penting ini kita gunakan ketika nanti kita membaca atau menganalisis strukturnya masing-masing. Apakah sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3, karena nanti output dari SAP itu berdasarkan sumbu ini, sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3. Itu saja pemodelannya seperti itu. Nah, tahapan-tahapannya itu seperti ini ya. Kita konfigurasi struktur pendahuluan. Hari ini kita pemodelan. Nanti minggu depan kita akan menentukan beban-bebannya. Kemudian pemilihan batang pendahuluan, analisis. Redesign itu berarti kita akan desain lagi bagaimana dengan struktur yang ada itu ekonomis atau tidak. Kemudian kita kalau sudah keputusan akhir. Baik, itu. Sekarang kita ke tugas kita di di perancangan 1 ini. Kalau kita lihat di soalnya itu seperti ini. Ini adalah portal utamanya ya, portal utamanya. Nah, kita akan memodelkan nanti 3 dimensi. Sebenarnya bisa saja kita memodelkan 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Jadi ada pilihan, kita mau memodelkan satu portal ini saja, portal yang dianggap itu menerima beban terbesar, bisa seperti itu, kita analisis beban-bebannya, kemudian nanti kita bisa juga gunakan untuk mendesain gitu, desainnya ini bagaimana, nah itu kita gunakan untuk nanti portal yang lain. Atau kita akan memodelkan secara 3 dimensi gitu, memodelkan secara 3 dimensi dari bangunan kita. Jadi nanti kita memodelkan seluruh bangunan ini, seluruh portal akan kita modelkan gitu.
Kalau misalkan pemodelannya 2 dimensi, ambil satu portal saja, ya ambil portal yang terbesar menerima beban. Berarti biasanya portal tengah ini ya. Karena dia menerima separuh dari sisi sini dan separuh dari sisi ini bebannya gitu. Tapi kali ini kita akan coba memodelkan 3 dimensi gitu, supaya nanti lebih sambil latihan begitu. Kalau dalam nanti kalian bekerja sesungguhnya, kalau bangunannya tipikal gitu, tipikal itu berarti tidak terlalu rumit seperti kita ini sebenarnya ya. Ini bangunan yang modular, tipikal, portalnya sama begitu, beban-bebannya tidak terlalu bervariasi gitu, terlalu banyak bervariasi, permodelannya 2 dimensi saja gitu. Kenapa? Karena kalau di pekerjaan nanti itu ada hubungannya dengan ekonomis, kecepatan pengerjaan gitu. Kalau 3 dimensi memang membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi. Tapi kalau bangunannya relatif kompleks, mungkin ada yang mau dianalisis lebih mendalam secara 3 dimensi gitu, arah gempa 2 dimensi dan 2 arah dan seterusnya, itu ya sebaiknya 3 dimensi. Kali ini kita akan coba memodelkan yang 3 dimensi ya. Nah, kalau ada pertanyaan langsung dipotong saja, tidak apa-apa. Baik, saya akan ambil yang jadi begini nanti prinsipnya ya. Cara pemodelannya itu adalah kita akan ambil satu portal, kemudian nanti portal ini akan kita replicate atau kita gandakan gitu sesuai dengan jumlah portal yang ada sehingga nanti akan jadi bangunan 3 dimensi. Gitu. Kali ini saya coba itu memasukkan parameternya itu adalah dengan soal seperti ini ya. Ini overstack-nya 2 meter. Ini yang bawah tidak ada overstack mestinya ya. Ini tidak ada mestinya. Karena ini adalah, nah mestinya begini. Karena ini lantai, enggak, mestinya begini. Ini pondasi, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan ini atap gitu ya. Saya akan ambil coba punya dengan contoh soal ini gitu. Ini overstack 2 meter, portal yang di sini 3,5 meter, ini 2,5 meter, 3 meter, dan ini 2 meter. Tingginya 3,5, 4 meter, 4 meter. Nanti silahkan disesuaikan ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke subnya. Ini kalian mencoba langsung atau bagaimana? Atau nanti ikuti saja ini ya, nanti kan ini videonya kan saya kirimkan gitu ya. Tapi sambil buka sub gitu juga boleh, sambil nyoba-nyoba mungkin ada yang berbeda gitu juga boleh, sambil nyoba sesuai dengan yang saya arahkan di sini. Baik, saya buka AutoCAD-nya, ini portal utamanya, kemudian saya buka subnya ya. Nah, untuk memulai subnya itu jangan lupa yang pertama adalah ini review sedikit ya. Ini adalah tampilan dari sub. Ada file dan seterusnya. Ini akan nyala edit view define ini setelah nanti modelnya sudah ada. Kemudian ini adalah toolbar untuk proses penggambaran dan seterusnya. Ini masih mati karena memang belum ada koordinat, belum ada grid lainnya gitu. Kemudian di sini satuan. Nah, jangan lupa disetting dulu satuannya. Nah, walaupun nanti di dalam bisa itu satuannya misalkan saya kilogram meter Celsius. Kenapa ada Celsius? Karena di sub itu juga memungkinkan untuk menganalisis thermal, menganalisis suhu atau thermal atau suhunya. Suhu yang dimaksud itu ini ya suhu itu. Baik, kalau ada yang ditanyakan tidak apa-apa ya, dipotong kalau ada yang kurang jelas. Baik, langkah pertama adalah kita ke file ya, file, kemudian new model. File, new model. Baik, di sini. Nah, berikutnya adalah kita pakai yang satuan dulu ya. Kita cek lagi kilogram force, kemudian meter dan Celsius. Initialize model from default with units. Jadi kita menggunakan akan memodelkan dari yang sudah ada ini dengan satuannya. Kita pakai grid only. Oke, saya pilih grid only ya. Kalian nyoba juga bisa, silahkan membuka 2 window gitu antara Google Meet dan Sub. Grid only, pelan-pelan ya, grid only. Nah, akan muncul ini, number of grid lines. Ada number of grid lines, ada grid spacing, dan ada ini first grid line location. Ini enggak perlu mungkin deh, enggak perlu dulu.
Ada number of grid lines. Number of grid lines itu maksudnya adalah jumlah grid atau jumlah garis acuan gitu. Number of grid lines. Nah, ada X, ada Y, ada Z. Bagaimana mengisi ini number of grid lines? Saya ke AutoCAD lagi. Nah, saya sudah mengatakan tadi bahwa kita akan menggambar dalam sumbu X dan Z gitu. Jadi sumbunya begini. Saya pinjam ini CO. Ini adalah sumbu X ya, dan ke atas adalah sumbu Z. Nah, begini. Ini adalah sumbu X, jadi ke sana ini sumbu X ya, arah absisnya ya, absisnya itu sumbu X, ordinatnya sumbu Z. Biasanya kita kalau kartesius X dan Y, tapi di sub ini itu adalah yang Z itu yang ke atas, sedangkan yang Y yang kemana? Yang Y itu nanti yang arah trave ini, pengulangan ke belakang dan ke depannya itu adalah sumbu Y-nya gitu. Nah, number of grid lines itu maksudnya begini. Dalam arah X itu ini berarti ini adalah number of grid lines ya. Jadi yang dimaksud number of grid lines itu ini. Ini arah X, ini arah Z. Nah, kalau kita lihat arah X-nya ada 1, 2, 3, 4. Tapi jangan lupa di sini ada cantilever. Cantilevernya dimasukkan sekalian saja bisa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Number of grid lines arah X, jadi arah sumbu X. Jadi saya masukkan di sini. Number of grid line X direction tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya masukkan di sini 6. Oke. Kita asumsikan portal kita masih 2 dimensi dulu. Dalam X direction number of grid line-nya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun sebenarnya nanti kita bisa edit, misalkan ya, kita masukkan 4, kemudian nanti kita ganti menjadi, kita tambahkan menjadi 6, bisa sekali. Kita tambahkan, kita kurangi, itu sangat bisa sekali. Tapi kita antisipasi saja poin titik-titiknya ya. Jadi ada 6, kemudian Y direction-nya itu kita kita tidak hitung dulu, jadi kita masukkan nilai minimumnya yaitu 1. Nah, Z direction ada 1 ya, paling bawah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya ulangi 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, 5 berarti Z direction ada 5, betul. Nah, kalau sampai sini ada yang ditanyakan, jadi ini adalah number of grid line, jumlah gridnya dulu. Kita akan menyiapkan grid lines-nya. Di dalam sub akan kesulitan untuk nanti kita menggambar suatu elemen jika tidak ada grid lines-nya, tidak ada garis gridnya atau garis acuannya. Sehingga harus, kalau kita mau menggambar suatu elemen atau kita mau analisis dan sebaiknya ada grid lines-nya. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, number of grid lines, bisa dilanjutkan? Bisa ya. Jadi yang ke sana adalah X direction, yang ke atas adalah Z direction ya. Z direction arah atas. Bisa dipahami? Lanjut ya. Gimana, ada pertanyaan yang pertama ini? X direction. Kalian siapkan portal utamanya dulu nanti. Apakah bisa dilanjutkan? Bisa. Ya, puji Tuhan ada suaranya. Baik, sekarang kita setelah grid lines, number of grid lines, sekarang kita ke grid spacing. Spacing itu adalah jarak antar gridnya gitu ya, jarak antar gridnya. Jadi kalau tadi jumlah titiknya, jumlah gridnya, sekarang jarak gridnya. Nah, ini jaraknya bermacam-macam, bervariasi. Bagaimana ya kita memasukkannya? Sementara disamakan dulu tidak apa-apa jaraknya. Jadi di sini ada, ini kan dari sini ke sini 2 meter, 3,5, 2,5, 3 dan 2. Nah, bagaimana memasukkannya? Sementara disamakan saja, mau dimasukkan 3 dulu boleh,
nanti kita baru edit di edit koordinat ya. Kita akan edit di edit koordinatnya. Baik ya. Jadi kita masukkan dulu x direction, misalkan jaraknya 3 meter ya, ini 3 meter satuannya, jangan lupa dalam meter ya. Y direction kita masukkan 1 saja minimum ya. Z direction sama ke atas ini kita masukkan 3. Ini sementara saja jarak ini. Paham ya? Jarak antar grid di sumbu X sementara kita masukkan 3 meter ya. Jadi kalau grid spacing ini satuannya adalah dalam jarak dalam meter ini. Kalau number of grid line satuannya adalah jumlah 6 buah gitu, 1 buah, 5 buah gitu. Tapi kalau grid spacing ini sesuai dengan satuan yang kita tetapkan di sini. Sementara X direction jaraknya 3 meter, Y direction ini minimum 1, Z direction ke atas ini jaraknya 3. Oke. Kalau sudah saya oke ya. Ya. Nah, begini. Secara otomatis setelah kita oke, itu di dalam SAP itu akan langsung memunculkan 2 window ya. Kenapa harus 2 window? Nah, ini kita nanti khususnya kita ketika memodelkan 3 dimensi wajib butuh 2 window ini. Nanti saya jelaskan kenapa harus ada 2. Karena kalau 1 kalian bingung, kalian posisi ada di lantai berapa itu bingung nanti kalau tidak menggunakan window ini ya. Seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ini yang tampilan 3 dimensi ya, ini tampilan XY. Kalau XY tadi dilihat tampak apa berarti? Masih ingat? XY berarti dilihat tampak dari atas. Bagus sekali ya, atas. Feren ya? Ya, bagus. XY dilihat dari atas. Coba lihat di sini ya. Ketika kalian melihat 3 dimensi, 3D view ini, itu posisi kita ada di atas ini yang aktif warna biru ini. Dan ini juga bisa kita lihat dari pojok kiri bawah. Jadi XY plane at Z sama dengan 12. Berarti kita itu ada di bidang XY ya, di bidang XY di mana ketinggiannya adalah elevasinya koordinatnya Z sama dengan 12. Jadi kita ada di 12 di sini. Kemudian kita bisa turun ke bawah. Turun ke bawah caranya pakai tanda ini. Kita turun ke bawah, move down in list. Kita turun ke bawah, nah ini berubah. Kita di elevasi 9 dari bawah. Ya, kalau tampilan X-nya masih tetap. Ini turun ke sini. Kita turun ke bawah lagi. Nah, kita aktif di elevasi 6 meter dari bawah. Kita turun lagi, kita aktif di elevasi 3 meter dari bawah. Dan aktif lagi di elevasi 0. Nah, seperti itu. Begitu ya, itu untuk 3 dimensi. Nah, kalau untuk 2 dimensi, dua window ini selama ini pengalaman saya kalau 2 dimensi masih kita cukup 1 window aja. Kalau 3 dimensi baru kita perlukan 2 window ini. Nah, karena kita di awal ini masih memodelkan portal dalam 2 dimensi, 3D view-nya kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu sehingga yang aktif hanya 1 window. Baik, setelah aktif 1 window, kita akan gambarkan, kita akan lihat pemodelan kita. Nah, jangan lupa selalu aktifkan karena kita menggambar dalam bidang XZ, itu kita aktifkan koordinatnya yang XZ. Set X Z view. X Z view. Jadi XZ. Nah, ini adalah tampilan dari bidang XZ. Ini yang nanti kita akan gambar. Jadi kita menggambar portalnya di bidang XZ. Begitu ya. Baik, itu tadi yang saya bilang. Jadi number of grid lines itu adalah ini, jumlah gridnya ini. Tadi kita masukkan 6 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu arah X. Kemudian number of grid lines in Z direction atau arah Z atau Z direction itu ada 1, 2, 3, 4, 5 juga tadi ya. Kemudian grid spacingnya tadi kita masukkan 3 meteran, atas juga 3 meter, maka bentuknya sama seperti ini. Nah, di dalam SAP itu tadi yang saya sampaikan, kita ketika menggambar sebuah elemen wajib atau sebaiknya itu kita ada gridnya ini, ada garisnya ini, baru kita nanti bisa gambar elemen, bisa edit, kita bisa tetapkan kita mau ke lantai yang kita inginkan, itu mestinya ada grid lines-nya ini. Begitu. Baik.
Langkah berikutnya adalah kita di di PowerPoint yang saya kirimkan itu juga sudah ada ini. Tetapkan satuan beban dan jarak, menggambar koordinat, number of grid line, grid spacing sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan edit grid. Gridnya ini kita edit supaya sesuai dengan kira-kira jarak-jaraknya, tingginya ini sesuai dengan portal yang kita inginkan begitu ya. Jadi ini kan jaraknya antara grid arah X yang pertama, yang kedua, ketiga, dan 4 ini kan bermacam-macam. Ini akan kita edit dulu gridnya ya. Jadi saya ke di sini, kita bisa ke di mana ya? View. Kalau saya biasanya ini klik 2 kali di sini bisa ya. Di grid spacing-nya klik 2 kali. Nah, ini. Define grid atau sistem data ini. Saya ulangi. Define mestinya define. Oh, ini nih. Kita bisa ke klik 2 kali di sini, masuk ke sini, atau kita bisa ke define, kemudian koordinat sistem grid ya. Koordinat sistem atau grids, kita ke modify. Nah, sama ke sini. Bisa klik 2 kali di grid spacingnya, gridnya ini. Kita akan ke define grid system data, atau kita ke define kemudian koordinat sistem atau grid. Baik. Kalau ke sini modify. Nah, kalau kita lihat, nah ini sudah ada ya. X grid data, Y grid data, dan Z grid data. Yang perlu kita rubah adalah jarak-jaraknya. Nah, tadi jarak-jaraknya masih kelipatan 3 kan? 0, 3, 6, 9, 12, 15. Ada 6. Cocok dengan yang ada di sini tadi. Cocok dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tadi maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah A, B, C, D, E, F ini ya. Ada bubble-nya juga ini A, B, C, D, E, F. Dengan jarak 3 meteran. Nah, sekarang kita akan sesuaikan antara jarak-jaraknya dengan portal kita. Baik ya. Nah, kalau di portal kita jarak yang pertama grid spacingnya itu berapa ini? Kalau saya kita lihat jaraknya adalah 2 meter. Ya, ini dari sini ke sini 2. Sehingga saya masukkan jaraknya adalah yang di B adalah 2. Enter. Yang C ini 1, 2. Yang C adalah jaraknya adalah, nah, sumbunya itu berada di sini. Sumbunya itu berada di sumbu koordinatnya ya. Saya buat garis saja. Nah, sumbu koordinatnya itu ada di sini. Jadi hitungannya nanti jaraknya dari sini ya. Jadi 2 itu adalah dari di mana sumbu koordinatnya berada. Ini di sini. Berarti kalau ini 2, jarak berikutnya di titik B itu adalah ya 2 tambah 3,5. 2 tambah 3,5. Berapa? Nah, kalau bingung hitungnya mungkin masih sederhana ya bisa. Tapi kalau banyak kita bisa masukkan di sini langsung. 2 ditambah 3,5. Enter. Nah, 5,5 ya. Oke. Ini 5,5. Kemudian ke sini 2,5 berarti 2 tambah 3,5 tambah 2,5 atau 5,5 tambah 2,5. Yang di sini kita masukkan 5,5 ditambah 2,5. Nah, kemudian ketiga berarti 8 ditambah berapa? 8 tambah 3. Langsung saja ya, 8 tambah 3 11. Kemudian 11 ditambah 2 sama dengan 13. Ya, paham ya di sini ya. Yang di sini kalau kita oke. Nah, ini jaraknya sudah sesuai. Dari sini ke sini sudah 2. Dari sini dari B ke C sudah 3,5. Dari C ke D tadi berapa? 2,5 ya. Dari sini ke sini CD 2,5. Dari D ke E itu adalah
berapa 3 meter, dan dari E ke F itu adalah 2 meter. Nah, berikutnya ini kita bisa, ini namanya bubble ya tadi ya. Bubble-nya itu juga bisa diperbesar gitu. Bubble size-nya mau diperbesar sedikit, misalkan 0,8. Itu bisa. Nah, ini agak besar supaya kelihatan. Kurang besar, bubble-nya diperbesar jadi 1 gitu misalkan. Nah, A, B, C, D, E, F. Oke. Baik, itu tadi masih arah X ya. Jadi arah X-nya sudah benar. Tinggal sekarang kita arah Z-nya. Arah Z-nya harus kita perbaiki juga ya. Jadi arah Z-nya ada jaraknya 1,5, 3,5, 4, dan 4 lagi. Sehingga dengan cara yang sama, kita klik 2 kali, kita betulkan yang arah Z. Z1-nya 0, betul. Z2-nya adalah berapa Z2-nya? Z2-nya adalah 1,5 ya. Jadi kita masukkan di sini 1,5. Ya, Z0, Z1 1,5, Z2-nya adalah 1,5 tambah 3,5, yaitu 5 ya. Kemudian 5 tambah 4 9. Oke. 9 tambah 4 13. 0, 1,5, 5, 9, 13. Oke. Nah, sehingga jadilah begini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Jadi langkah berikutnya ini, langkah sekarang ini kita sedang mengedit grid-nya. Grid-gridnya harus diedit dulu supaya sesuai dengan portal utama kita. Jadi ini portal utama kita, kalian juga sudah punya itu, buat grid-gridnya supaya nanti kita bisa menggambar elemen-elemennya. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, Calvin, makasih. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Nah, langkah berikutnya itu kita akan modelkan, kita akan beri elemen-elemen di dalam grid ini. Kita akan berikan elemen. Di sini juga sudah saya tuliskan draw frame ya. Draw frame itu ada dua cara, ada yang draw frame ini atau kabel elemen, atau yang quick draw. Kalau draw itu berarti kita dari ujung ke ujung, tapi kalau quick draw kita klik di gridnya, grid lines-nya, nanti dia akan terhubung. Jadi saya buat ini aja. Nah, begini ya. Nah, ini masih not responding. Maaf. Duh, kenapa ini? Oke. Nah, coba kalian lihat sini ya. Ketika kita memodelkan suatu elemen, otomatis ini yang perlu dilihat. Otomatis itu kita diberikan sebuah penampang atau section di sini. Kita diberikan sebuah penampang atau section di sini. Sehingga ketika masih ingat ya, ketika kita memodelkan suatu balok dengan tumpuan sendirol, kita masukkan bebannya seperti 8 GL kuadrat, beban rata, itu ada self weight multiplier, pengalih berat sendiri, itu karena sudah ada elemen di sini. Nah, sementara tidak apa-apa, elemennya ini nanti kita akan edit ya. Baik, saya ulangi, saya menggunakan yang ini, menggunakan yang quick draw. Jadi saya pilih quick draw, kemudian saya klik saja di grid spacing ini, 1. Nah, begini saja, tidak perlu dari ujung ke ujung. Begini, ini yang lantai ya, ini overstack, ini overstack. Overstacknya, kemudian yang ini tidak perlu karena lantai 1 kan ya, tidak ada overstack. Begini, kemudian ini begini, sambil dicek dengan gambar portalnya. Oh begini, nah dicek dengan gambar portalnya. Ini tidak ada karena loss, kalau saya loss ya, tidak ada kolom ke atas. Oke, begini. Ya. Sudah sama dengan portalnya, 4 seperti ini. Oke, mudah kan?
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih bisa pasti ya. Jadi gambar dulu portal utamanya. Portal utamanya digambar dulu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, langkah berikutnya adalah kita memberikan tumpuan. Kita berikan tumpuan pada paling bawah di sini, atau nanti saja sudah. Sorry. Diberi tumpuan sekarang bisa. Oke, kita beri tumpuan aja. Jadi kita beri tumpuan itu adalah untuk pondasi maksudnya. Kita pilih aja yang paling bawah, bisa seperti ini. Pilih semua yang seperti ini. Kemudian kita ke assign, join, restrain, dan pilih yang ini, jepit ya. Pilih yang jepit. Nah, jadi seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita akan replicate. Replicate itu berarti kita akan menggandakan portalnya. Portalnya akan kita gandakan sesuai dengan jumlah portal yang yang ada dalam soal kita masing-masing. Nah, ini kan portal utama. Kita akan gandakan portalnya sesuai dengan soal kita, atau kita bisa melihatnya di jumlah trafenya ya, jumlah trave. Bukan trafo loh ya, jumlah trave ini. Jumlah travenya misalkan 5 buah. Oke. Jumlah trave 5 buah itu berarti ini. 1 2 3 4 5. Itu ya, ada satu lagi. Jumlah trave 5 buah. Kalau jumlah travenya 5 buah, maka jumlah portalnya ada 6 ya. Ada 6 portal gitu. Nah, sekarang misalkan saya jumlah travenya 4 saja, supaya tidak terlalu banyak ya, sesuai dengan ini. Jumlah travenya 4. Jadi saya akan gandakan replicate portal kita itu ke arah kiri dan ke arah kanan dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama seperti ini ya. Caranya adalah dipilih semua. Jadi kita bisa pilih semuanya. Caranya adalah ini all ya. Pilih semuanya, all ini, kemudian kita replikatekan dengan cara setelah dipilih kita ke edit, kemudian kita ke replicate ya. Replicate itu ada linear, radial, dan mirror. Sekarang kita akan linear. Linear berarti itu lurus begitu digandakan sesuai dengan sumbu koordinat gitu. Kalau mirror dicerminkan, kalau radial itu seperti diputar, atau kalau di AutoCAD itu di array polar. Array polar berarti seperti diputar, digandakan dengan diputar gitu. Nah, kita linear. Nah, ini yang digunakan yang mana? DX, DY, DZ. Kira-kira yang mana? DX, DY, DZ. Kita kira-kira yang kita isi adalah yang, ada yang tahu? DX. Yang lain? Coba kita lihat di sini sebelum saya lanjutkan. Kalau kita lihat di gambarnya ini adalah sumbu X dan Z ya, sumbu X dan Z. Kalau tampak atas berarti ini adalah X dan Y. Tampak atas berarti ini X dan Y ya. Ini X, ke sana Y. Ini tampak atas loh ya, jangan bingung. Tampak atasnya itu seperti ini. Oh, sorry. Tampak atasnya berarti ini yang X, ini yang Y. Nah, sekarang itu kita mau gandakan portal-portal yang ada ini. Portal yang ada satu, jadi posisi portal yang kita gambarkan itu adalah posisi portal ini, posisi portal di tengah ini. Jadi posisi yang sudah kita gambarkan portalnya itu adalah portal ini. Nah, gitu. Kita akan replicate ke arah yang kita inginkan, itu kita gandakan portal-portalnya begitu. Portal ini kita akan gandakan ke arah sana dan ke sana. Yang saya tanyakan ke arah mana gitu. Nah, kita menggambar ini sudah arah sumbu X dan Z. Nah, ke depan ke arah kita dan menjauhi arah kita itu adalah sumbu Y. Sumbu Y. Jadi ini seperti ini. X-nya ke sana, Y-nya ke sana gitu. Jadi kita akan gandakan di arah Y, di arah sumbu Y.
coba lihat di sini ya, saya nyalakan yang 3 dimensi, display, option, window to vertically. Nah ini loh, ini sumbu koordinatnya. Kalau ke sana X dan Z, yang sedang aktif ini adalah X dan Z, kita akan gandakan ke arah apa kira-kira berarti? Ke arah sumbu Y. Iya betul Caca, bagus sekali, sumbu Y. Nah sumbu Y ini itu bisa, nilainya bisa positif dan negatif. Kalau ke arah yang ke sana positif, ke arah kebalikannya di sini negatif gitu ya. Sehingga kita akan gandakan. Nah karena kita sudah masuk ke 3 dimensi, mari kita aktifkan 2 jendela ini. Cara mengaktifkan 2 jendela tadi adalah dengan cara kita ke option, window, dan to talk vertically. Jadi windownya, jendelanya itu ada 2 secara vertikal begitu, bersebelahan begini. Sudah ya. Nah sekarang kita pilih semuanya, select all. Nah kalau di sini kita pilih, di sini juga akan terpilih. Kemudian kita ke edit, replicate. Nah kita pilih DY di sini, DY ya. Berapakah yang akan dimasukkan? Nah DY itu adalah, kita lihat jumlahnya ada berapa. Nah rencana saya ini boleh begini ya, boleh asumsi kalian portalnya di sini, kemudian kita masukkan ke sana semuanya boleh, atau ke sini separuh, ke sana separuh, ke sisi positif separuh, ke sisi negatif separuh. Nah kalau saya ini jumlah jarak trafenya adalah, atau jarak antar portalnya adalah 3,5 meter ya. Kalau saya 3,5 meter, kalian sesuaikan dengan kondisi soal kalian masing-masing. Jadi saya gandakan ke sana 3,5, ke sana juga 3,5 ya. Saya masukkan nilainya di sini adalah DY-nya adalah 3,5. Kemudian increment-nya itu adalah seperti, increment-nya adalah seperti, sebentar ya, sebentar. Sorry. Duh, bisa sana loh, kan sudah pernah loh. Loh, ini kesini belok kiri terus ke sana. Di situ belok kiri terus ke kanan. Oke, sorry. Ada gangguan, mohon maaf ya, mohon maaf. Kembali lagi. Nah, ini DY-nya adalah 3,5. Kemudian number increment data itu adalah seperti jumlah traffic ya. Jadi penggandaannya berapa kali gitu. Kita sudah punya 1, mau digandakan berapa kali. Jadi saya di sini digandakan misalkan 2 ya, digandakan 1, 2 gitu. Nah, saya mau gandakan 2. Berarti saya masukkan di sini numbernya adalah 2. Oke, begini. Nah, begitu. Sehingga kalau kita lihat di sini, bentar. Agak berat memang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 1 di sini, itu digandakan 2 kali ke sana. Ya. Di tampak XZ tidak ada perubahan, yang ada perubahan ada di tampak 3 dimensi. Nah, kita di portal di sini, mau ke portal berikutnya, itu portal berikutnya, sebentar. Ya, begini. Nah, berikutnya. Nah, ini loh, kita mau ke portal berikutnya tidak bisa karena belum ada grid lines-nya. Nanti ya. Oke, kembali ke replicate tadi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, kita akan menggandakan ke arah sini dulu baru ke arah sana. Saya lanjutkan. Nah, sekarang saya akan gandakan ke arah yang sisi sebelah ke belakang, berkebalikannya. Berarti saya harus pilih portal ini lagi gitu ya. Memilih portalnya itu bisa dengan cara dipilih begini, select begini, atau pilih, kalau tadi sudah dipilih dengan benar, Anda bisa pilih PS ini, get preview selection. Preview selection berarti kita akan memilih sebelumnya, dari di sini kita pilih pilihan sebelumnya ya, pilihan sebelumnya objeknya yang mana kita pilih. Nah, betul ya, kalau kita cek yang terpilih portal ini saja. Kemudian edit, replicate, kita masukkan lagi. Nah, DY-nya jangan 3,5 karena ini ke arah sana, ini adalah min 3,5 gitu ya. Increment-nya 2. Nah, begitu.
sehingga ke sana ada 1 2 digandakan ke sana, ke sini ada 1 2 gitu. Kalau tampak X Y-nya, nah ini jadi seperti ini tampak X Y-nya ya. Kita ada di paling bawah, kemudian digandakan ke arah sana, ke arah Y positif tadi itu digandakan ke sana 3,5 jumlahnya 2 portalnya, kemudian digandakan ke arah negatif jumlahnya juga 2 seperti itu. Nah kita bisa naik ke lantai-lantai berikutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Halo Vin, ya apa Vin? Oh enggak apa-apa, ini ditutup dulu ya. Tadi kan begini toh ya, jadi option, kemudian window, kemudian pilih to tiled vertically toh, bisa. Nah ini sebenarnya bisa kita pilih sih, 3D view ini bisa kita pilih, mau XZ ini juga bisa pilih, atau YZ mau 3D. Nah gitu, jadi kalau di sini saya yang di kiri itu adalah XY view, yang sebelah kanan 3D view gitu. Nah kalau kita menggambar 3 dimensi pastikan ada 3D view di sini supaya memudahkan. Begitu Vin? Ya Pak, udah Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau Pak, saya mau tanya Pak. ayo Tandia, silakan Tandia. Aduh, Saya sambil nyoba tapi kok jaraknya di 3D jauh-jauh Pak ya? jauh-jauh. Nah, tadi memasukkannya 3 koma atau pakai titik? Mestinya titik. Oh, titik jauh-jauh. Nah, coba dicek enggak apa-apa. Kita bisa mengeceknya setelah ini ya. Berapa jarak yang sudah kamu masukkan? Kita akan cek di sini. Ya, jawabannya setelah ini ya, Tandia. Iya Pak. Oke. Makasih Pak. Iya. Nah, sekarang begini, kita sudah gandakan portalnya ya. Portalnya sudah kita gandakan. Sekarang kita akan membuat grid line seperti yang tadi kita buat di awal. Kenapa? Karena kita nanti akan bisa menggambar elemen-elemen balok dan seterusnya jika ada grid lines. Baik, begitu ya. Tapi tadi kita hanya edit yang X dan Z. Sekarang kita akan edit yang Y. Jadi kita sekarang ke define, kemudian kita ke koordinat sistem grid, modify itu ya, seperti ini. Atau dengan cara yang sama, klik 2 kali di warna abu-abu yang koordinat sistemnya, nanti akan masuk kembali ke sini. Nah baik, nah kita tadi sudah X dan Z ya, X dan Z. Sekarang kita akan tambahkan, walaupun elemennya sudah ada, tetapi kita nanti akan mengalami kesulitan gitu ketika kita mengedit portal-portal yang sudah kita buat ini. Kenapa? Karena belum ada gridnya gitu. Tadi gridnya hanya ada di X dan Z. Grid itu yang warna abu-abu tadi ya, sehingga kita perlu tambahkan di grid ini. Tadi kalau saya jarak gridnya adalah 3,5 ya, negatif dan positif. Kenapa kalau saya negatif positif? Itu karena saya gandakan ke arah ke sumbunya, sumbu Y positif ini Y positif ke sana, itu adalah 3,5. Kalau negatifnya itu ke sana, di membelakangi sumbu Y ini begitu. Tapi kalau kalian nanti mau langsung digandakan dalam satu arah ke sana juga boleh, berarti nilainya positif semua gitu. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita masukkan di Y grid datanya. Itu ordinatnya adalah, kalau tadi saya 3,5 ya. Kemudian saya masukkan lagi setelah 3,5 itu karena dia digandakan 2 kali di sini, saya masukkan di sini adalah 7. Oke. Berikutnya setelah selesai itu masih yang positif. Yang negatif ini sama persis dengan tadi. Berarti ada min 3,5 dan min 7. Ya. Jangan lupa di sini grid ID-nya tinggal diklik saja, klik 2 kali. Kok nggak bisa? Oh, klik 2 kali. Pastinya ini bisa ya. Sebentar. 4 5. Nah, ini klik 2 kali primary show gitu. Nah, supaya di sini tampil ini. Start. Nah, begini. Sehingga kalau kita oke.
Nah, ini sudah ada gridnya, sesuai. Grid kita itu sesuai dengan ini, sesuai dengan portal yang kita gandakan. Nah kan, kalau tadi tidak ada di yang paling bawah, di join restraint itu tidak ada garis-garis seperti ini sekarang akan muncul ya grid-gridnya ini. Nah, ini yang menjawab pertanyaan Tandia tadi. Coba masukkan di sistem koordinatnya ini sesuai dengan jarak yang kamu masukkan, sesuai dengan jarak portalnya. Kalau jarak portalnya itu atau grid lines-nya ini dengan jarak yang kamu masukkan itu tepat berada seperti ini di portalnya, ya benar gitu. Tapi kalau tidak sama, berarti jarak yang dimasukkan ketika menggandakan atau replicate portal tadi dengan yang ini berbeda. Gimana Tandia? Ya Pak. Tadi increment datanya numbernya berapa Pak? 2 kan Pak ya? 2, increment itu 2 kali. Itu sesuaikan dengan portalmu, sesuai dengan jumlah trafemu ya Candia ya. Kalau saya kan saya kan jumlah trafenya ini sorry tadi 5 buah. Saya ambil contoh itu jumlah trafenya adalah ini hanya ada 4 gitu. Tapi kalau di danahmu ada 5 ya masukkan 5 gitu, langsung saja 5. Jadi maksud saya tadi itu saya sumbunya ada di tengah, saya gandakan ke sana dan ke sana gitu. Tetapi ketika mau langsung dari sini digandakan langsung ke sana juga boleh. Jumlahnya berapa ini? 1 2 3 4 5. Jadi incrementnya 5 juga boleh, tidak apa-apa, tidak masalah, sangat tidak masalah. Gimana Tandia? Bingung? Saya nyoba kayak Pak Sony kok beda sama sekali Pak. Jauh-jauh semua. Oh iya, tadi memasukkan incrementnya berapa? Memasukkan grid spacingnya berapa? Grid spacingnya sama aja sama Pak. Oh, bentar. Mm-mm. Grid spacing. Kamu pakai laptop kan? Saya kok penasaran. Iya Pak. Coba kamu presentasikan aja. Ayo, share screen. Iya Pak. Oh, ini. Oke. Langsung dipahami. Jadi, antara titik dan koma itu adalah sesuai dengan sistem di komputernya masing-masing. Sistem di komputernya masing-masing. Kalau saya itu menggunakan titik, tapi kamu ini karena ini ya, ini terkait dengan settingan apa apa ya namanya regional itu loh. Kalian menggunakan sistem Indonesia atau menggunakan sistem Amerika dan seterusnya di setting waktu dan seterusnya itu. Kalau saya itu titik, jadi koma itu desimal itu saya nyatakan menjadi titik gitu. Nah kalau kamu di sini ini sudah ada defaultnya isiannya koma, berarti tadi mestinya ketika memasukkan jaraknya 3,5 itu adalah 3,5 Tandia, begitu. Kalau saya kan memang settingan dari komputernya itu titik. Nah, ini kalau kamu kita lihat di sini kan sudah ada koma ya ini ya. Koma ini ya kan ini koma kan kalau punyamu itu di yang X grid data dan Z grid data. Berarti tadi ketika replicate di DY-nya itu dimasukkan jaraknya adalah bukan titik tapi koma begitu. Oh iya betul itu banyak sekali. Coba Ctrl Z. Ctrl Z, undo maksudnya. Waduh kalau anda sampai cedak kedengaran sampai sini. Nggak bisa ya Pak. Nggak bisa ya? Oh ya sudah berarti begini saja. Yang dihapus saja, tapi jangan yang di sumbu utamanya gitu. Ya dipilih dari situ. Oh ini ada Pak. Nah kalau gridnya ini kamu sudah benar kan? Gridnya sudah benar. Tapi yang lain harus dihapus tadi ya. Yang itu dihapus. Nah itu betul dihapus. Coba. Hilang semua. Itu hapusan. Ya, betul. Iya. Oke. Hapus. Nah, sekarang pilih portalnya itu atau kamu ke window yang satunya, window sebelah kiri, klik klik di situ. Kamu arah exit. Nyalakan exit. Exit.
Nah, itu pilih semuanya. All itu ya, pilih all itu. Responder. Iya, 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 memang agak berat sedikit, enggak apa-apa. Ya, kemudian tadi edit, replicate. Nah, kan jadinya 35 toh. Ya, 3,5 berarti kamu. 3,5. Oke. Nah, cocok kan? Yang di 3D-nya sudah cocok. Nah, sekarang previous lagi. Lo enggak bisa, enggak bisa. Harus dipilih dulu toh. Previous. Bawahnya all. PS, 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 PS. Nah, edit, replicate, main 3,5. Oke. Nah, bagus lah. Sip. Sudah selesai ya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya, sekarang coba dihentikan presentasinya, gantian saya ya. Ya, terima kasih Tandia. Sip, 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 sip. Ya, ya, mantap, kita masih bisa berbagi screen. Nah, bagus sekali. Semoga lainnya juga tidak mengalami kesulitan. Nah, betul sekali ya. Jadi itu tadi adalah settingan dari komputer. Jadi kalau saya itu bisa dilihat di sini. Kalau saya itu settingannya adalah English atau United States. Nah, di satuan English United States itu desimal itu dinyatakan dengan titik. Tapi kalau ini settingan Anda itu bahasa Indonesia, itu desimal dinyatakan dengan koma, kan kita biasanya koma seperti itu. Jadi hati-hati. Tapi itu bisa dilihat di sini sebenarnya. Kalau desimal titik atau koma itu ketika kalian misalkan tadi di koordinat ya. Ini kalau settingannya adalah titik, itu otomatis di sini ada desimal itu adalah titik ya. Di sini ada titik-titik seperti ini. Tapi kalau Anda settingannya koma, desimal koma itu di sini adalah koma, 0, 2, dan seterusnya. Gitu. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah ini belum selesai ya pemodelannya. Belum selesai karena sebelum dilanjutkan apakah ada yang ditanyakan lagi, ada yang masalah sambil nyoba mungkin. Wah, lancar jaya ya. Bagus Calvin. Nah, langkah berikutnya sekarang kita akan menghubungkan atau memberikan balok-balok arah sumbu Y ya. Ini kan antara portal 1 dan portal 2 masih terpisah-pisah. Kita akan hubungkan dengan balok-baloknya ya. Dengan baloknya. Nah, cara menggambar baloknya itu kita bisa dari arah dari sumbu yang sumbu atau tampilan X, Y. Jadi dari tampak atas kita gambarkan begitu, atau dari tampak samping juga bisa. Tampak YZ, tampak YZ ya. Jadi kalau tampak YZ, nah ini kita gambarkan begini, bisa. Kita pada posisi di mana gitu. Kita bisa lihat di sebentar. Emang agak cukup berat. Nah, seperti itu. Sambil melihat kita tampilkan dua window di sini, kita bisa menggambar balok-baloknya gitu ya. Kita bisa menggambar baloknya mulai bawah. Misalkan begini. Saat ini kita tuh ada di posisi yang paling pinggir sendiri ya. Berarti kita hubungkan balok yang atas di sini, balok yang kedua di sini. Ini kan cantilever. 1 ini 2 3. Nah, yang keempat ini tidak perlu karena itu adalah yang keempat perlu ya gitu. Tapi sebaiknya mungkin lebih enaknya kita tampilan XY saja. Nah, XY ya. Kita ada di pondasi. Pondasinya ini yang di sini tidak perlu dihubungkan ya. Kita naik ini di elevasi 0. Sekarang jadi begitu, silahkan ini kita di posisi XY saja. XY yang sebelah kanannya aktifkan 3D view. XY di sini 3D view. Ya. Setelah itu di XY di sini kemudian kita naik ke lantai, ke elevasi yang berikutnya, maksudnya ke elevasi yang berikutnya. Sekarang tadi itu posisi ada di elevasi X sama dengan 0, berarti kita ada di sini. Kita naik ke elevasi X sama dengan 1,5. Caranya adalah posisikan kursor Anda di XY, di view XY ini, naik ke atas dengan tombol ini ya, move up in list. Nah, begitu, sehingga ini juga naik ke atas. Nah, sekarang tinggal tambahkan balok-baloknya gitu. Baloknya yang ini saja kan, jadi tinggal pakai quick draw di sini. Ini 1, 2,
3, 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kita tampilkan seperti ini. Nah, begitu. Ini ada di elevasi X sama dengan 1,5 ya. Di X 1,5 itu berarti kita gambarkan di slope. Ini adalah balok slope-nya. Balok slope-nya ya. Jadi kita ada di elevasi di sini. Di lantai 1 di mana ini adalah balok slope-nya. Kita gambarkan balok-baloknya. Berikutnya kita naik ke elevasi yang setelah 1,5 kita naik ke elevasi yang 3,5 ya. 0, 1,5 berarti ke elevasi dari sini adalah 5 meter ya. Ke elevasi 5 meter. Sehingga kita tinggal naik ke sini, set sama dengan 5 ya. Kita hubungkan semuanya. Yang paling pinggir di sini kalau kita lihat itu adalah cantilevernya ya, balok cantilever. Ini juga kita hubungkan. 1, 2, 3, 4. Silakan dihubungkan. Balok-baloknya. Oke. Kalau sudah, naik lagi ke lantai berikutnya. Berarti di elevasi 9, di elevasi 9 berarti ada di sini 1,5, di sini 5, di elevasi 9 di sini. Di elevasi 9 di sini tetap ada balok-baloknya. Ini balok-balok di sini. Ini baloknya dihubungkan saja begini. Nah, kemudian naik lagi ke lantai atas, lantai atap ya ini ya. Nah, ketika kursor kita mengarah ke sini, di sini juga bisa terlihat ya. Jadi kita bisa sambil ngecek baloknya, kita gambar di sisi sebelah sini, di tampilan 3D-nya juga kita cek ya. Begini. Oke. Nah, selesai sudah. Gitu. Sehingga kita akan bisa melihat balok-baloknya sudah semuanya. Cara mengeceknya adalah coba kita ke tampilan yang YZ, tampilan YZ. Nah, ini kenapa tidak ada garisnya ke sini? Jangan diberi garis loh ya. Kenapa? Lah, ini karena memang tidak terhubung. Ini kan apa ini? Cantilever ya. Cantilevernya di sini dan di sini kan memang tidak ada kolomnya. Jangan diberi garis ke sini gitu. Terus kita masuk ke berikutnya. Nah, ini baru portal arah portal pertamanya. Berikutnya begitu. Oke, di sini juga bentar. Ini adalah yang pinggir. Ini terhubung kemudian ke sana ya. Berikutnya, nah ini juga perlu diberikan ya, yang paling pinggir ini perlu diberikan di sini dan di sini. Kemudian ke sana, di pinggir di sini dan di pinggir di sini. Kemudian yang paling pinggir di sana, sorry. Nah, yang di sini tidak perlu ya, karena ini adalah cantilevernya. Begitu, coba dicek-cek gitu di 3D-nya. Kalau ingin ngecek lebih besar gitu, ini bisa ditutup
3D-nya bisa agak besar ya, 3D-nya bisa agak besar. Kemudian bisa begini, bisa kita ke view, kemudian set display option, itu bisa kita ke extrude view. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Tampilannya adalah seperti ini. Kita mau perbesar yang mana? Tuh, misalkan area di sini. Nah, apakah sudah benar? Oh, ini ada yang salah kan? Ini ada yang kurang. Bentar, preview. Oh ya, ini benar-benar. Nah, ini ada yang salah, ada yang diberi balok di sini. Ini kan tidak perlu apa namanya, tidak perlu kolom mestinya ya. Sementara itu strukturnya dianggap baja, dianggap profil-profil baja. Nah, ini kan benar seperti ini benar seperti ini, tapi ini ada yang salah di sini ini. Ya, ya. Edit, view, set display option, extrude view tidak keluar. Garis kayak biasa. Itu berarti tadi sebentar, define materialnya, section properties. Coba kamu ke define, Kelvin ya, section properties ya. Sudah. Define section properties, kemudian frame section. Frame section di FSEC ini, FSEC 1 ini, lihat modify show property-nya. Nah, kalau saya itu adalah ini apa, dianggap sebagai baja. Kamu dianggap apa? Ada FSEC 1 ini, FSEC 1 ada. Terus modify show property-nya ada profil ini. Oh, tapi tidak muncul ya. Kenapa ya? Oke, sebenarnya ini juga tidak apa-apa sih. Mestinya harus muncul mestinya ya. Extrude view, kemudian ini show edge ini, show reference lines ini. View by colors object sudah. Extrude. Waduh, kenapa ya? Kamu juga nggak muncul? Oh, kenapa ya? Ya sudah, supaya solidar ini sebentar, saya sambil cari ya. Ini saya matikan aja gitu supaya sama-sama nggak munculnya. Bentar, ini tadi tapi ada yang salah tadi ya. Saya kembali ke. Jadi memang permodelan ini sesuatu yang di awal itu memang sesuatu yang perlu apa ya, ketelitian dan sebagainya gitu. Karena modelnya salah, kebanyakan baloknya dan sebagainya itu nanti juga jadi masalah gitu. Jadi harus benar-benar betul. To vertically tadi yang ada masalah, sebentar, tampilan YZ coba. Tampilan XZ begini, cek lagi. Oke. Di sini benar yang pinggir. Di sini benar. Kemudian XZ, setelah XZ YZ pinggir. Oke, ini ada yang salah. Nah, ini tidak perlu mestinya. Oke. Ya, silakan dicek. Jadi kalau mestinya seperti ini. Jadi untuk balok yang misalkan ini saya yang YZ ya, YZ plane atau tampilan seperti ini, itu yang paling pinggir itu kan hanya ada balok cantilever ini, ada balok cantilever yang menghubungkan sini sehingga tidak perlu kolom kan dia di sini. Kemudian geser ke berikutnya, ini masuk ke portal yang pertama. Arah ini portal bukan arah portal X ya, ini portal
portal arah yang X, portal yang arah X bukan portal yang Y. Di sini ya, benar. Kemudian di sini. Nah, ini kenapa kosong ya? Kan yang di sini ini kan balok yang portal yang paling pinggir ini. Nah, ini adalah portal paling pinggir. Kalau portal paling pinggir, kolom dan baloknya mestinya lengkap seperti ini. Kemudian kita masuk ke portal yang kedua, itu di lantai atas kan tidak ada kolom ya, yang di atas di sini. Di lantai di sini tidak ada kolom. Lantai berapa ini? Lantai 3 tidak ada kolom-kolomnya. Kemudian saya lanjutkan, di sini juga tidak ada kolomnya. Ini adalah kolom paling pinggir, portal paling pinggir berarti lengkap balok dan kolomnya. Kemudian yang terakhir ini hanya ada balok karena menghubungkan balok cantilever. Begitu. Cek lagi di cara tampak. Pak saya delete keluar lagi. Oh ya, Iya. delete apanya? Yang delete yang kayak bapak tadi itu yang salah satu. Saya delete sama. Wah, puji Tuhan ya. Yaitu ada bugsnya atau apa ya, cracknya nggak sempurna ya, puji Tuhan pokoknya keluar. Coba Vin kamu delete Tandia, tapi jangan di delete semua. Yang mana ya Pak? Nggak, tadi itu Calvin begini. Tadi itu kan nggak, supaya memunculkan ini ya. Tadi kan masalahnya ketika di view, set display option, ketika extrude view itu kan nggak muncul ya, nggak muncul. Nah, tadi itu si Calvin menghapus satu elemen, setelah dihapus langsung jadi muncul seperti ini gitu. Iya. Tadi kan kelebihan satu kolom kan ya. Ya, coba di refresh lagi, refresh pakai tanda ini loh, tanda ini. Tanda yang ini di refresh lagi gitu. Nah, YZF5. YZF5. YZ. Oh, sorry, yang anu ya, yang perlu dihapus ya, Vin. Iya. Oh, F3 kalau. jadi di windownya tuh vertically ya. Tadi yang satunya 3D. Yang tadi kan yang paling pojok sana kan. Di sini ada satu kolom gitu kan ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Waduh, ini ada yang Tandia sedang renovasi ya Tandia. Enggak Pak. Enggak apa-apa. Nah, ini coba lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini portalnya, posisi kolom dan balok ini, posisi kolom. Secara default sub itu sudah membuat posisi kolomnya bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kita tadi menggambar di display window tuh vertically. Secara default itu ini XZ. Nah, ini kan portal utama ya. Loh, sebentar. Halo, mohon maaf ada gangguan lagi. Kembali ke subnya. Nah, ini portal utama itu ada di XZ portal utama ya. Portal utama itu XZ atau kalau di gambar kita yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau tadi kita extrude view ya, view, set display option dan extrude view. Nah, kita lihat posisi dari kolomnya. Nah, ini sudah diletakkan posisi kolomnya. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Jadi sumbu kuatnya itu dia akan menahan bentuknya seperti ini gitu. Nah, sementara itu profilnya adalah baja ya. Oleh AutoCAD oleh sub dibuatkan template-nya adalah baja gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Jadi hari ini kita permodelan dulu. Kalian harus bisa memodelkan dulu semaksimal mungkin, sebenar-benarnya begitu. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, bagus. Ya, nanti coba dicek-cek lagi ya. Berikutnya
kita akan tambahkan sedikit. Jadi minggu depan kita ke pembebanan, tapi sebelumnya kita coba akan masukkan penampakannya, define materialnya. Jadi material kita itu adalah beton. Kita masukkan parameter-parameternya ya. Jadi misalkan modulus elastisitas, kemudian mutu baja, mutu beton. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting sekali, karena kesalahan-kesalahan biasanya kalau kita memodelkan, salah satu yang menyebabkan kesalahan itu karena kurang teliti itu adalah ketika memasukkan parameter tadi. Parameternya mestinya dalam satuan Newton per milimeter ya, mau masukkan MPa tapi keliru gitu. Nah, itu bisa juga menjadi masalah begitu. Sehingga itu juga harus teliti dalam memasukkan. Bentar ya. Baik. Di sini sudah saya tuliskan juga langkahnya, define material. Kalau sudah define material, kita akan ke material name ya. Jadi kalian ke define, kemudian pilih material. Ini bisa dilihat ya, sorry. Bisa Pak. Oke, define materials, kemudian kalian ke add new material. Add new material ya. Add new material, kemudian ketikkan di sini adalah misalkan beton. Ya, materialnya beton. Beton bertulang juga boleh. Jangan salah lidah ya, lidah bertulang, beton bertulang. Setelah itu material type-nya adalah kalian pilih concrete. Ya. Nah, parameter yang ada di bawah di sini itu menyesuaikan material type. Kalau concrete ya hanya ini aja settingan-settingannya, modulus elasticity, Poisson ratio, shear modulus dan sebagainya gitu. Kalau steel gitu ya. Nah, ada steel, ada rebar. Kalau steel itu adalah baja sini, profil baja. Baja WF dan seterusnya itu adalah steel. Tapi kalau rebar itu adalah tulangan. Ya, tulangan masuk di sini. Sekarang kita ke concrete. Kemudian kita akan setting parameternya di sini. Oke, sudah. Yang pertama adalah weight per unit volume. Weight per unit volume itu adalah berat per volume atau kilogram per meter kubik gitu, atau kilonewton per meter gitu. Atau kita paling familiar adalah berat jenis dari beton bertulang. Berapakah berat jenis dari beton bertulang? Masih ingat? Iya, betul sekali. Betul, Feren. 2400 kg per meter kubik ya. Atau kalau kita mau masukkan dalam kilonewton meter, ya, kilonewton meter itu adalah 24. Ya. Mau dijadikan kilogram meter juga bisa. Atau kilonewton saja ya. Kilonewton meter masukkan di sini 24. Sudah? Ya, bagus. Berikutnya adalah kita akan masukkan modulus of elasticity. Nah, modulus elasticity itu adalah E di sini adalah karena ini kita supaya real begitu, bukan kita masukkan modulus elastisitasnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 bukan, tetapi kita menggunakan rumus ini 4700 akar F aksen C. Tapi ini satuannya dalam MPa ya. Sekarang kita asumsikan F aksen C-nya adalah 30 MPa. Kalau saya 30. Bagaimana mengisi F aksen C 30? Di sini ada ya F aksen C 30, tapi hati-hati. Ketika kita memasukkan 30 itu satuannya kan MPa, di mana MPa itu adalah Newton per milimeter persegi. Sehingga unitsnya harus kita ganti menjadi Newton milimeter ya, Newton milimeter. Baru masukkan di sini specified concrete compressive strength, F aksen C-nya adalah 30. Sudah ya, di sini 30 dulu. Hati-hati dengan catatan di sini Newton milimeter Celsius. 30. Sudah, kalau dengan posisi yang sama di sini sudah, kemudian kita ke modulus elasticity. Modulus elastisitas kita menggunakan rumus ini 4700 akar F aksen C. Cara memasukkannya adalah ini seperti Excel. 4700 kali ya, kali F aksen C. F aksen C-nya kan 30.
akar kan, 4700 akar F aksen C, di mana akar itu adalah pangkat berapa? 0,5. Hati-hati kalau yang tadi menggunakan tanda yang menggunakan koma ya. Kalau koma ya koma. Kalau saya desimalnya itu adalah titik. Jadi saya masukkan 4700 kali 30 pangkat itu shift dan angka 6 ya. 30 tekan shift dan angka 6 0,5 itu jadinya adalah ini. Gitu. Atau kalian kalau ingin ada perhitungan detailnya kalkulatornya bisa mengetik tekan shift ya. Shift di keyboard dan klik 2 kali. Nah, akan masuk ke sini. Ya, sama saja sih dengan format ini. Jadi misalkan 4700 kali F aksennya 30 kan dalam satuan Newton milimeter ya. Newton milimeter pangkat itu shift dan angka 6 0,5. Kalau koma tadi tandia ya koma ya pakai koma, ini saya titik. Nah, bisa jadi sama saja. Jadi di SAP bisa langsung kita masukkan di sini, nggak perlu kalkulator, di sini sudah ada kalkulator. Kemudian Poisson ratio kalau untuk beton adalah 0,2 ya. Coefficient of thermal expansionnya, ekspansi thermalnya, suhunya kita masukkan 0 karena kita tidak ada analisis panas di situ. Analisis terhadap suhu tidak ada panas. Sudah, apakah ada kesulitan? Jadi ketika memasukkan weight per unit volume supaya mudah kita ganti tadi menjadi kilonewton meter ya. Kilonewton meter 24. Kemudian ketika kita masukkan F aksen C, kita ganti menjadi newton milimeter dulu baru masukkan 30. Berikutnya dengan cara yang sama kita masukkan modulus of elasticity, itu adalah masukkan 4700, sama persis dengan Excel tapi kita nggak perlu kasih tanda sama dengan di depannya ya. 4700 kali ya F aksen C 30 pangkat shift dan angka 6 pangkat 0,5 dan tekan enter. Poisson ratio 0,2. Kemudian coefficient of thermal expansion-nya adalah 0. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Lancar ya? Ada yang dibingungkan di mana? Wah, gituan. Lancar jaya. Kalau ini sudah di OK saja, memang tidak ada perubahan apa-apa ya. Nah, ini akan muncul satu material baru di sini, ada beton bertulang. Defaultnya ada 4000 PSI ini, pound per square inch. Ini PSI itu kan satuan tegangan juga sama. Pound per square inch sama kalau beton bertulang dalam MPa itu newton per milimeter persegi. Setara ya antara jadi tegangan atau kekuatan itu kan beban per luasan. PSI itu beban perluasan juga tapi satuan imperial, pound dibagi dengan inci kuadrat. Beton bertulang kalau sudah ini di OK, beton bertulangnya masih belum ada perubahan. Tambah satu lagi untuk hari ini kita akan coba data material sudah, kita akan coba berikan setting penampang elemen struktur. Nah, sementara saja. Sementara kita masukkan, nah ini enaknya di sini, kita bisa ubah-ubah begitu ya. Sementara kita akan masukkan ukuran balok dan kolomnya berapa gitu misalkan. Kalau kita cek di sini, kita akan masukkan dimensi balok dan kolom. Balok itu kan masih ingat bagaimana mendimensi balok. Dimensi secara mudah dulu, secara cepat. Dimensi secara kasar dulu untuk balok gimana caranya? Masih ingat? H-nya adalah H diperoleh dengan cara, apakah ada yang masih ingat? Dimensi balok H sama dengan atau tinggi balok itu kita bisa peroleh dengan cara 1/10 sampai 1/12 dari L ya dalam milimeter. Sehingga misalkan L-nya tadi kita ambil yang terpanjang, L-nya 3,5,
itu berarti H atau tinggi balok sama dengan 1/10 kali 3.500 ya, sama dengan 350 mm ya. Jadi tinggi balok sementara kita masukkan 350, kemudian B-nya breadth atau lebar bawah itu adalah kita masukkan setengahnya boleh atau 2/3-nya, atau mudahnya kita masukkan B-nya 200 saja. Ini masih coba-coba dimensi awal ini ya, preliminary design. Desain kita masukkan, desain di awal, nanti bisa kita edit di berikutnya. Jadi hanya 350, B-nya 200. Begitu, sehingga kita bisa masukkan, bentar, saya buka beban-bebannya. Bentar. Hanya 350, B-nya 200. Jadi kita ke define. Kemudian kita ke section properties ya. Define section properties, kemudian pilih frame section. Frame section. Kemudian dari sini kita pilih add new property ya, add new property. Add new property di frame section property type-nya ketikkan, pilih di sini adalah concrete. Nah, concrete, kemudian pilih rectangular karena persegi ya, ukuran baloknya persegi, rectangular. Nah, masukkan di sini adalah section name-nya adalah balok. Misalkan ketikkan saja B, ini dimensi awal ya, 350 kali 200 tadi ya, 350 kali 200. Nah, karena di sini satuannya adalah meter ya, kilogram meter, maka kita masukkan di sini, nanti hati-hati dalam meter. Materialnya itu jangan lupa, di sini materialnya adalah tadi yang sudah kita masukkan. Materialnya jangan lupa, setelah section name-nya B350 kali 200, materialnya adalah pilih beton bertulang. Nah, beton bertulang. Depth-nya atau ketinggiannya adalah 0,35. Width-nya adalah 0,2. Nah, begini. B350 kali 200 beton bertulang tadi yang sudah kita pilih, kita buat. Kemudian karena di sini satuannya meter, maka ketinggiannya itu adalah 0,35, lebarnya adalah 0,2. Sudah? Kalau sudah, itu jangan ditutup, tapi kita ke concrete reinforcement. Di concrete reinforcement ini kita akan pilih, ini termasuk balok atau termasuk kolom, karena analisisnya nanti akan berbeda. Nah, jadi setelah dari sini kita pilih concrete reinforcement atau reinforcement data ya. Nah, di sini kita pilih, di sini adalah beam ya. Design type-nya adalah beam. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini concrete cover to longitudinal lebar center. Ini adalah jadi jarak dari selimut beton ke pusat tulangan longitudinal. Jarak dari selimut beton ke pusat tulangan utama. Itu kalau di beton namanya apa ya? Kalau di tulang tekan itu diaksen ya, diaksen. Jadi jaraknya adalah misalkan kita 0,006, tetap saja 0,006, kemudian kita oke dan oke ya. Nah, sehingga di sini muncul B350 kali 200. Nanti dengan cara yang sama kalian buat untuk kolomnya ya. Kolomnya misalkan ukurannya berapa itu, 350 kali 200 juga bisa gitu kolomnya, tapi yang membedakan ketika nanti di kolom itu nanti ketika sudah kalian masukkan ke 350-200 ini concrete reinforcement-nya pilih kolom ya nanti ya. Pilih kolom, jangan pilih beam. Nah, kalau sudah selesai
kolomnya nanti kalian juga masukkan. Sekarang kita akan assign-kan, masukkan elemen ini di penampang kita. Caranya adalah ini kita oke ya. Kemudian kita pilih dari mau tampilan XY juga bisa, XY begini, berarti pilih semuanya di XY di sini. Di lantai paling atas ya. XY. Bentar, ini view-nya saya matikan aja. View, set display option, extrude view-nya saya matikan. Ya. Yang di sebelah sini itu saya ke tampilan XY ya, tampilan XY saya pilih semua baloknya di sini, yang terpilih baloknya. Saya ke assign frame ya, assign. Kita akan masukkan balok 350 kali 200 tadi ke struktur kita. Assign frame, kemudian frame section kita pilih B350 kali 200. Nah, otomatis seperti itu. Kemudian turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Nah, di lantai ini masih F-sec 1 ya. Kita pilih semuanya assign frame section, pilih B350 kali 200. Nah, turun lagi ke bawah. Misalkan sama ya. Nanti kalau misalkan baloknya berbeda, boleh loh ya. Jadi sleeve-nya berbeda dengan balok yang di atasnya, boleh juga. Nanti kita analisis. Ini kita masukkan assign frame section B350. Ya, turun lagi ke bawah. Ini balok sleeve. Assign frame section B350. Oke. Ya, sehingga balok-baloknya sekarang sudah ada terdefinisikan menggunakan B350 kali 200. Nanti mestinya di desain itu bisa berbeda antara balok 1, balok yang paling tinggi dengan balok yang paling bawah gitu. Balok atap ini mestinya bisa lebih kecil daripada balok lantai 2 dan 3 karena dia hanya menahan atap saja kan. Tidak ada beban hidupnya lebih kecil daripada beban di lantai-lantai yang dimana orang ada kehidupan bekerja di sana. Begitu sehingga nah ini kelihatan di sini tampilan XZ-nya, baloknya sudah terdefinisikan tapi kolomnya masih belum. Nanti kalian bisa masukkan ya, kalian ke define lagi, section properties, frame section, add new property buat kolom ya, ini rectangular kolom, kemudian masukkan parameternya, baru kemudian pilih semua kolom-kolomnya ini. Kalau memilih kolom sebaiknya di tampilan ini ya, tampilan apa XZ atau YZ. Baik, jadi untuk hari ini kita akan harapan saya kalian bisa memodelkan subnya ini, modelkan dulu dengan benar gitu. Baru nanti minggu depan kita akan, atau semoga nggak sampai minggu depan kalau ada tambahan gitu, kita akan memasukkan pembebanan. Nah, pembebanan ini yang nanti saya perlu data, kalian perlu menyiapkan data untuk pembebanan. Itu adalah, jadi berat, kalian coba cari, jadi kalau beton bertulang dan peraturan pembebanan itu berat di satu, yang pertama adalah dari struktur kalian. Di lantai kalian itu ada elemen-elemen apa saja. Berarti mulai dari beton naik ke atas, misalkan ada lapisan pasir. Nah, itu kalian cari berat jenisnya. Dulu kan pernah saya berikan PPRUG itu ya, peraturan pembebanan rumah, peraturan pembebanan untuk rumah dan gedung itu. Jadi spesi itu berat jenisnya berapa gitu, nanti dikalikan dengan tebalnya. Pasir tebalnya berapa dikalikan dengan berat jenisnya. Jadi ada keramik, ada spesi, ada pasir, itu untuk lantai gitu. Seperti itu untuk beban mati yang ada di plat, itu perlu disiapkan untuk minggu depan. Jadi beban-bebannya disiapkan. Sementara nanti beratnya atau bebannya hanya ada beban mati dan beban hidup. Beban mati ada dua, beban mati karena berat sendiri dari elemen. Untuk kali ini kita nanti akan menghitung berat sendirinya secara otomatis. Berarti cell weight multiplier-nya nanti kita kalikan 1. Kemudian ada super dead, itu adalah beban mati selain berat sendiri yang tadi saya maksud. Misalkan ada spesi, ada pasir, ada keramik, itu perlu kita masukkan. Sedangkan beban hidupnya kalian juga cek. Beban hidup untuk bangunan masing-masing kan berbeda. Misalkan untuk perkuliahan, gedung perkuliahan, beban hidup per meter perseginya adalah 250 kg per meter persegi. Nah, coba kalian cari referensinya dulu di PPRUG itu untuk pembebanan sesuai dengan
fungsi bangunan kalian. Jadi kalau toko ya coba beban hidupnya berapa gitu. Sehingga minggu depan kita akan modelkan pembebanannya. Sambil saya akan jelaskan pembebanan dengan sistem memasukkan bebannya secara manual dengan perataan beban amplop dari plat itu kita bebankan ke balok dan seterusnya. Dan ada cara yang kedua, kita nanti akan memodelkan platnya ini menjadi elemen shell ya. Elemen termasuk elemen shell itu seperti cangkang gitu atau membran gitu, kita modelkan, tinggal kita berikan bebannya sehingga kita tidak perlu membuat ekivalensi beban di sini gitu. Saya minta tolong itu yang disiapkan. Jadi elemen apa yang ada di lantai Anda, keramik, pasir misalkan, spesi, kemudian dicari berat jenisnya. Kemudian kalian juga mencari beban hidup sesuai dengan fungsi bangunan kalian masing-masing. Sambil berjalan, gambarnya mulai juga dicicil. Saya juga sudah cek begitu. Ada yang sudah cukup banyak menyelesaikan, bagus. Nanti yang belum juga bisa menyusul ya, supaya nanti tidak terlalu banyak PR-nya. Oh, ini Feren raise hand ya? Silahkan Feren. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oh, ya saya pikir ini resen ada gambarnya tan. Enggak apa-apa. Ya. Begitu dulu ya. Jadi silahkan kalian modelkan. Tadi itu kan contoh. Nah, sekarang silahkan kalian modelkan sesuai dengan bangunan kalian masing-masing. Konstruksi atau struktur bangunan kalian masing-masing, portalnya, ukuran-ukurannya begitu disesuaikan. Kemudian termasuk dimensi balok dan kolomnya. Kemudian kalau sudah, kalian bisa unggah di Google Sheet ya, progresnya bagaimana. Minggu depan kita akan masuk ke pembebanan dari portal. Setelah pembebanan nanti analisis dan desain struktur, kemudian sudah selesai itu. Untuk ketemulah dimensinya berapa, kemudian masih kalau bisa dioptimasi ya kita optimasi ya, ketemu dimensi-dimensinya. Setelah ketemu selesai ya sudah, tinggal kita penulangannya bagaimana. Penulangan selesai, dimensinya ketemu, baru nanti kita masuk ke RAB gitu. Dari situ kita bisa hitung RAB. Baik, begitu dulu saya cukupkan untuk hari ini. Silahkan dicoba dulu. Ada pertanyaan dulu sebelum ini diakhiri? Baik. Untuk yang kolom Duh, caranya sama. Untuk yang kolom, ukurannya ukurannya silahkan ditentukan. Jadi misalkan sama juga nggak apa-apa. 350 kali 200 gitu nggak apa-apa. Ini kan preliminary desain awal dulu Calvin. Nanti kita bisa edit, kita bisa atur ya. Ya bagus. Baik, saya minta tolong dinyalakan kameranya. Saya mau foto untuk dokumen presensi ya. Oke. Caca, Tandia, Calvin, wah senang rasanya bisa melihat. Kalau Caca sering ke kampus Mas Ian ya? Oh, Feb.